Halo, bertemu lagi dengan YouTube channel saya, Rini Maharani Lienri di Prancis. Untuk saat ini, saya ingin menceritakan, dan saya udah janji ya, mau menceritakan tentang pertama kali saya bertemu dengan suami saya tahun 2014, 7 tahun lalu. Dulu 2014, saya liburan ke Bali sendiri. Di sana sekitar 1 bulan saya stay di Bali. Saya kembali ke Jakarta dan disitulah saya bertemu suami saya. Dan lucunya saya nggak tahu kalau handphone saya itu di download aplikasi yang namanya Tinder. Dan Tinder itu dulu saya pikir hanya semacam apa ya gitu ya. Pas saya landing di Soekarno Hatta, kok handphone saya bunyi tung 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 tung. Terus saya cek, lah ini aplikasi apa gitu. Saya kan kaget karena kan saya nggak tahu ya tentang aplikasi kayak gitu. Masih gaptek lah untuk aplikasi apa sih namanya, aplikasi itu kan. Tinder itu kayak semacam mencari teman ya, banyak juga yang mencari jodoh ya dari sana. Kalau saya tuh nggak ada kepikiran untuk bener-bener tuh mencari pasangan pada saat itu, karena saya pengen bener-bener plug liburan ke Bali, pulang landing terus saya kembali lagi aktivitas kerja. Tapi pada saat itu saya buka dah tuh aplikasi Tinder itu ya, karena kan saya nggak tahu ini apa sih gitu. Terus adalah nih salah satu dari aplikasi itu, salah satu dari orang-orang yang kontak saya di Tinder itu suami saya sekarang ini. Ya, percakapan seperti biasa. Apa kabar? Apa yang kamu lakukan? Kamu di mana? Umur berapa? Terus apa yang kamu lakukan di aplikasi Tinder ini? Itu udah mutlak banget buat orang-orang yang ada di Tinder Indonesia maupun bule ya. Tapi biasanya di aplikasi ini itu rata-rata tuh yang kontak saya tuh bule gitu. Indonesia tuh sampai yang saya bilang ini apa. Pas saya buka lagi langsung tuh dia nanya ya yang saya bilang tadi ya, percakapan yang normal gitu. Terus ketemuan yuk gitu. Sedangkan saya baru landing ya, namanya landing di Jakarta dari Bali. Saya bilang nggak bisa hari ini soalnya saya baru sampai di Jakarta gitu, landing. Emang dari mana, dia tanya. Dari Bali. Oh, oke gitu. Saya juga baru mau ke Bali tapi nggak sekarang mungkin. Oh, pokoknya percakapan seperti biasa lah. Tuh next day saya tuh nggak terlalu gubrisin ya tuh aplikasi, karena kan di handphone satunya ya saya jarang buka gitu. Tapi itu terus bunyi bunyi bunyi, penasaran saya buka. Terus dia masih nanya, ya pokoknya ada beberapa bule itu di aplikasi itu nanya, pertanyaannya sama. Lagi ngapain di sini, di Tinder ini, mau kamu mau melakukan apa, mencari apa aktivitas. Saya cuma bilang sama mereka saya sebenarnya nggak tahu ini Tinder itu apa, aplikasi apa, dan saya cuma buka pada saat saya balik dari Bali. Dan ternyata salah satu teman saya itu downloadin aplikasi ini dan saya juga nggak tahu ini apa gitu kan. Terus pas saya telepon teman saya, ini apa sih ya, dia bilang itu lu kalau mencari jodoh. Sedangkan saya tuh nggak ada kepikiran untuk mencari jodoh ataupun mencari pacar pada saat itu ya. Terus ya udah deh tuh saya jawabin, saya di sini juga nggak tahu karena kan Tinder ini awal-awalnya memang baru-baru booming ya, belum terlalu orang banyak tahu. Terus akhirnya saya nanya deh tuh sama mereka. Biasalah bule-bule ada yang begitu deh, percakapannya tuh ada yang nyeleneh, ada yang bener-bener kepo banget pengen tahu itu ketemuan yuk, pasti ketemuan. Nah, 2 hari 3 hari ya percakapan biasa normal. Terus suami saya ini eh, langsung bilang, ehm, hari ini ada kegiatan nggak? Aku bilang nggak ada gitu, lagi libur juga kerja.
oh ya udah yuk nonton yuk, di mana, gue bilang nonton apa, itu nonton sinema film, aku lupa tuh dulu film apa gitu, di mana, di Kemang Village, sebenarnya kan deket rumah kan ya Kemang Village itu. Yaudahlah kita ketemu di sana. Terus ketemu, nah aku juga ngajak temenku, karena kan aku juga yang namanya ketemuan langsung dengan pakai aplikasi kayak gitu kan ngeri ya namanya gitu. Terus akhirnya pas ketemuan di situ di Kemang Village, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol banyak, terus makan sama temen aku juga, terus eh, nonton. Sekitar 1 jam kemudian, kamu tinggal di mana, aku nggak jauh, tinggal di sini, aku juga bawa motor sendiri, aku bilang gitu. Oh, oke, yuk, kapan-kapan kita nonton lagi yuk gitu. Pokoknya orangnya sopan banget, orangnya tuh apa ya, bener-bener sopan banget deh, nggak yang ini nggak dibuat-buat ya. Emang kenyataannya aku 2014 tahun lalu itu pertama kali ketemu dia tuh orangnya, aku cuek banget, gak yang mikirin bakalan ketemu sama dia atau bakalan jalan sama dia, bakalan apa sih tuh namanya, travel bareng sama dia, karena tuh emang gak ada kepikiran sama sekali untuk nyari pasangan pada saat itu. Maklum lah lagi broken heart pada saat itu. Akhirnya seminggu kemudian dia yang teks lagi, gitu, aku mau kesini nih ke mall ini gitu, mau nonton film ini baru loh gitu, mau nonton nggak, yuk nonton lah ya, nonton. Pada saat aku beneran libur kerja juga, minggu kemudiannya, terus gue bilang, eh kamu kerja apa gitu, aku kan bilang kerja aku dulu kan kerja di salon ya. Oke, ya pokoknya percakapan yang normal lah gitu ya kan, ada rata-rata tuh banyak yang bule-bule tuh yang eh ke sini yuk gitu, yuk ketemuan sama aku yuk, nanti ngajakinnya yang aneh-aneh, ada juga yang ngajakin ke hotel atau ke tempatnya, dinner di tempatnya. Itu tuh yang ini kalau kayak gini-gini tuh bule yang nggak benar gitu loh, rata-rata kayak gitu ya, tapi nggak tahu gitu. Terus akhirnya kita mutusin tuh terus ketemuan ketemuan ketemuan, terus dia dia ngajakin aku ke Bandung buat ke Trans Studio buat ngeliat Lembang, Bandung gitu-gitu. Lah aku bilang aku kan kerja gitu. Coba deh ngambil rapel off katanya gitu. Coba deh nanti aku tanyain ya sama orang kantor. Kebenaran aku bisa tuh pada saat itu rapel off berapa hari. Jadi aku tuh bulan besoknya aku tuh nggak libur sama sekali. Ya udah tuh kita ke Bandung sekitar berapa hari di sana gitu. Terus aku tuh juga yang nggak pernah yang namanya ke Bandung tuh, ke Lembang belum pernah sama sekali ya. Dan tahu nggak, yang aku suka dari dia tuh bener-bener apa sih namanya, kayak orang Indonesia banget ya, gue kayak gini gitu loh, ini gue orang apa sih maksudnya, eh lebih lebih how to say, simple orangnya. Terus pertama kan emang aneh ya ngeliat bule tuh makan di warteg, terus makan di apa tuh namanya, eh naik bis gitu loh, mau aku ajak naik bis kayak gitu-gitu kan, karena kan aku mikir gue belum gajian, dah gue gajian tanggal sekian gitu, gue ada pokoknya ada uang gitu, cukup lah gitu ya. Terus kata dia, oke ayo nggak apa-apa naik bis, iya ya pokoknya aku sana tuh naik bus ke Bandung, terus ke Lembangnya kan kita harus naik lagi tuh ya, naik angkutan lagi. Itu kan nanya-nanya tau nggak, abis nyari taksi di situ bisa naik nih, ntar turunnya tuh kagak bisa, kadang-kadang nggak ada karena tuh macet banget kan ke daerah sana. Akhirnya dari pokoknya sehari habis dari Lembang, besoknya kita langsung ke Trans Studio di sana ya, kita ngelihat permainan kayak di Dufan gitulah. Udah dari situ kita balik ke Jakarta, aku balik kerja lagi sebenarnya, ya udah terus lanjut lanjut sampai sampai kita kita berapa tahun ya, lanjut tuh setahun ya, biasalah pasti kan kalau namanya
baru perkenalan tuh suka ada yang slack lah, terus ini nih dia tuh yang orangnya tuh ya emang apa adanya, gue kayak gini gini gitu. Cuma pertama kali ngelihat bule tuh, ngebayangin gak sih makan di warteg, nyobain makan jengkol, terus nyobain makan durian, terus gue mau makan sambal setan, dia ikut juga. Ya Allah, pikir ih ini cowok gitu, perutnya kagak sakit apa ya, pokoknya aku mau kemana dia tuh ngikut gitu kan. Terus di situ tuh dia kan tinggal di daerah Cipete gitulah, pokoknya di apa sih, apartemen, bukan apartemen sih, kayak semacam ini apartemen yang lebih private gitu sih, pokoknya kayak gitu deh, gitu daerah Cipete gitu. Nah, dia minta tolong dong sama aku, tolong cariin dong itu lokasi buat dia tinggal, maksudnya daerah yang nggak jauh, yang maksudnya deket sama mall, dia bisa jalan, terus nggak terlalu jauh kemana-mana. Aku pikir lokasi yang bagus itu sebenarnya Kuningan ya, karena lokasi Kuningan itu kan banyak banget apartemen, banyak-banyak mall, juga bisa jalan gitu kan. Dia minta tolong aku lah cariin apartemen. Dan aku juga nanya sih awalnya sama dia, di sini tuh kegiatan lo apa sih, mau travel aja atau mau nyari kerja. Awalnya sih dia cuma travel aja gitu. Oh gitu, tapi dia mau coba kalau aku dapat kerjaan, katanya dia mau netap. Ternyata setelah aku cariin dia apartemen di daerah Kuningan itu, ya pokoknya cukup lah buat dia studio kayak gitu. Dia dapatlah di situ, dia tinggal. Terus dia tuh apa namanya, emang rezekinya kali ya. Terus aku bilang, kamu kalau nyari kerjaan masih daerah daerah Cipete sana kan, maksudnya udah macet, kemana-mana susah kendaraan. Kalau zaman dulu kan masih ada ojek tuh, awal-awal ojek ya, dia naik ojek segala macem. Gue bilang mendingan daerah lokasi udah Kuningan aja, ntar aku cari dapet dah tuh dia studio segala macem. Ya alhamdulillahnya tuh dia dapat kerjaan, akhirnya dia menetap kan gitu, udah di kontrak kerja segala macem. Nah dari situ tuh 2015 dia udah starting kerja segala macem lah gitu. Ya terus kita masih yang apa sih namanya itu kan baru berapa bulan. Masih tetap kontakan, terus ketemuan, terus gitu. Aku kan masih tinggal sama orang tua ya pada saat itu gitu. Terus di tahun 2015 akhir tahun itu tuh pertemanan kita tuh udah setahun, tapi yang dibilang tuh gimana ya, kalau aku kan punya prinsip orangnya, kalau misalnya soalnya kan yang udah gitulah, cowok-cowok zaman dulu kan tak pasti mereka tuh apa sih, cuma bisa ngeduain segala macam. Nah dari situ sebenarnya aku tuh move on, gak mau cari cowok saat itu. Tapi ya mungkin Allah mempertemukan dia. Terus setahun itu Desember, pokoknya kita udah ketemu November 2014, berarti kan setahun itu November juga ya 2015. Terus kata dia, lo nggak mau ngekos, katanya gitu, ngekos gitu ya, karena gaji gue kecil jadi gue tinggal sama orang tua gitu kan, daripada uangnya buat bayar kosan mendingan gue kasih orang tua gue. Emang gaji lu berapa, pokoknya dia nanya-nanya gitu. Terus dia starting nanya gitu, lu daripada kerja di salon gaji lu segitu, mendingan lu kerja cari di kantoran tuh. Sedangkan tuh gue tamatan tuh SMA, cuma kan nyari kerjaan pada usia gue itu udah susah ya, 20 berapa gitu kan waktu itu gue aku tuh umur berapa, sorry jadi gue lo. Terus disitulah tuh baru ngerasa gila, aku tuh nyari kerjaan tuh susah banget gitu. Pokoknya aku coba apa aja deh gitu nyari kerjaan, akhirnya keluar dari kebenaran sih emang salon tempat kerjaku tuh bangkrut, karena ya nggak tau lah ada faktor apa, aku juga nggak mau terlalu tahu. Akhirnya aku dia katanya oke lo ngekos tapi tak gue bayarin, ya udah akhirnya aku ngekos dong juga deket daerah-daerah dia juga gitu. Tapi ya tetap gitu, kita punya komitmen ya, dia tetap ketemu sama cewek,
tapi ya aku juga ketemu temen cowok, tapi ya sewajarnya aja ya nonton kayak gitu-gitu. Terus pulang ya tetap ke kosan masing-masing atau ke rumah lagi gitu. Kita pokoknya kalau namanya prinsip itu, kalau sampai ketahuan gitu loh, sampai berhubungan intim sampai sama orang yang deketin gitu, misalnya kita udah berapa tahun gitu, ya udah, kalau aku tuh orangnya udah nggak bakalan mau apa sih kontakan lagi sama orang kayak gitu. Ya tetap tuh kita pegang tetap apa sih namanya, komitmen kita sampai akhirnya 2 tahun kemudian aku bilang, lu tuh sebenarnya masih mau main-main atau yang mau serius sih nyari cewek. Saat ini sih sebenarnya gue tuh nggak mau yang terlalu apa sih namanya emang gue mau punya cewek serius, cuma mungkin dia punya apa, broken heart juga kali ya, seperti aku juga gitu. Terus sebenarnya nggak mau serius saat ini, cuma ya terus kalau 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 nggak gitu kan, maksudnya namanya hubungan udah 2 tahun setengah, nggak bayangin, nggak ada kepastian buat apaan gitu kan dilanjutin. Terus akhirnya aku tanya, lo kalau masih mau apa kita continue, ya putusin sekarang, soalnya kan waktu itu kan apa sih, gue nggak mau ngabisin waktu gitu buat orang-orang yang nggak jelas gitu kan. Kalau memang ya pada dasarnya dia memang mau fokus sama kerjaan, emang nggak mau untuk apa sih, having relationship, maksudnya mempunyai hubungan dengan seseorang atau cewek gitu, ya udahlah aku mundur daripada kan terlalu jauh jadi bikin sakit hati lah. Terus pada saat itu dia bilang nggak, gue tetap mau kita ada hubungan relationship segala macem. Dia bilang oke. Dah jalan 2 tahun, 2 tahun setengah, jalan mau 3 tahun. Terus dia ngomong gini tuh, pertama, kamu kalau cewek baik gitu, aku mau kenalin kamu sama orang tua aku, katanya. Lah selama ini emang gue nggak baik buat lo? Sampai aku tanya ke dia, ke suamiku ya, kamu sih baik, maksud kamu baik banget malahan gitu. Pokoknya ya kita ngejalanin dari nol sih, dari awal kita ketemu segala macem ya. Pokoknya A sampai Z-nya tuh hanya aku dan dia yang tahu gitu kan. Wah, walaupun ada drama-drama, maklum lah, namanya cewek gitu pasti kan ada drama-drama sedikit ya. Sedangkan dia tuh paling nggak suka yang nama drama, tapi dianya juga drama ternyata. Ternyata bukan Indonesia cewek aja yang drama ya, bule pun bisa drama loh. Nah, sekitar pas dia bilang oke, gitu, kalau emang lo niat mau ngenalin keluarga lo, pokoknya sekitar 2 tahun jalan 3 tahun itu dia udah ngomong kayak gitu. Ya soalnya orang tua gue mau kesini liburan. Awalnya sih orang tuanya sebenarnya udah ke Indonesia, cuma mereka liburan bareng lah ya sama keluarganya, maksudnya sama sama ibu bapaknya ke Bali gitu. Aku tuh nggak ikut karena kan pada saat itu aku kerja gitu kan, dan juga belum pasti gitu kan. Dan akhirnya 2 tahun setengah aku juga nanya sama dia, gimana nih gitu, mau lanjut atau enggak gitu kan. Dan pertanyaannya itu enggak, pasti tiap hari pengen nanya. Sampai dia bilang, gue bosen ya lu nanya kayak gini. Lah namanya orang butuh kepastian. Oke, aku nggak pernah ngomong lagi. Dan pada saat itu tuh gue capek dong, harusnya aku tuh ngomong terus dari kemarin, sampai akhirnya aku berhenti nggak nanyain kamu lagi. Terus saat ini mau kayak gimana? Akhirnya orang tuanya kan udah balik tuh ya. Terus sekitar berapa bulan lagi orang tuanya balik. Jadi dia ngomong kayak gitu kan, mengenalin. Ya kenapa enggak gitu, kenalin aja. Gue selama ini juga enggak, maksudnya bukan orang jahat gitu kan. Gue orang baik. Iya gue juga tahu, katanya dia. Lo orang baik, makanya gue mau kenalin lo gitu ke ibu dan bapak. Oh, akhirnya dikenalin tuh mereka pertama kali di apartemennya dia gitu. Terus ditanya-tanya kan, kok dia kata ibunya, kok uh, si suamiku ini kan namanya si Alban lah, kok anakku nggak pernah ya gitu cerita ke saya gitu, telepon ke saya kalau
apa sih namanya, kalau kamu dia tuh udah punya cewek gitu, udah punya istilahnya pacar atau punya hubungan sama cewek gitu, dia nggak pernah cerita. Ya mungkin dia mencari yang tepat atau kayak gimana. Kalau aku sih orangnya jalan aja sih, maksudnya ya udah jalanin aja gitu. Kalau memangnya kita nggak ada kecocokan, mungkin saya udah lama ninggalin dia gitu kan. Terus ya ngobrol-ngobrol biasa lah, nanya-nanya gitu-gitu segala macam. Baik banget. Orang tuanya tuh baik, sampai sekarang juga masih baik banget. Terus pada saat itu diajaklah aku tuh ke Bandung lagi nih, sama keluarganya, sama apa, sama mama papanya, sama dianya juga gitu kan, ke Bandung. Terus kita liburan ke, pokoknya ya biasalah, ke ini, ke itu lagi tuh, Tangkuban Perahu lagi, ke situ ya. Terus pas pulang, pas pulangnya pas dia balik lagi ke negaranya, kan berapa bulan sekali pasti mereka tuh balik ke Indonesia karena mereka suka travel di Indonesia ya. Terus ngomong gini dong, ketemu lagi, "Eh, kapan mau nikah?" Langsung dong. Hmm, itu udah 3 tahun ya sama dia. Terus aku bilang, orang tua mamamu udah nanya loh, kapan kamu mau menikah gitu. Aku juga kaget kan, maksudnya apa sih, jarang banget, maksudnya orang tuh yang pacaran sampai lama kayak gitu tiba-tiba tuh ditanya orang tuanya sendiri, sedangkan anaknya tuh belum ada omongan eh, mau jadi istri gue, enggak istilahnya, ibaratnya. Tapi ibunya sendiri ngomong kapan mau nikah, langsung tanya anaknya aja, aku bilang gitu. Ya ditanya lah segala macem. Aku juga udah nanya kan, gue sebenarnya sih udah berumur banget gitu kan, waktu itu kalau nggak salah 28 apa ya, 2000 berapa itu, pokoknya 3 tahunan, 2 tahun setengah atau 3 tahun, jalan 3 tahun itulah, pokoknya hitungannya 3 tahun menurut aku karena udah lupa banget. Terus aku bilang sama dia, lu masih begini aja gitu. Kalau memang mau begini aja gue nggak sanggup gitu, sedangkan orang tua lu tuh udah nanya kapan lu menikah gitu kan. Terus gue harus jawab apa gitu, itu kan keputusannya ada di lo. Kalau gue sih oke aja, gue siap aja gitu kan. Akhirnya mereka diskusi gitu kan. Sedangkan tahu nggak sih, tuh aplikasi di handphone itu tuh ya, pertama kali ketemu satu aku udah dihapus-hapusin karena kan aku punya prinsip kalau udah sama satu satu gitu loh, ngomongnya yang ini, walaupun aku ketemu teman-teman aku yang cowok bule apa segala macam, mereka tuh sekedar temen gitu. Dan aku selalu yang namanya nih handphone cek aja, cek 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 cek, nggak pernah ada yang ditutup-tutupan. Akhirnya di situ eh, suami juga udah mulai ngapusin tuh aplikasi gini. Tapi ini ya, yang sebel itu cewek-cewek yang dulu pernah kontak dia punya dong nomor WhatsApp dia, masih kontak, ngirim. Itu cewek-cewek yang di luar sana tuh masih ngirim-ngirim foto segala macam. Sedangkan tuh suami aku cuma yang jawabin kayak gitu. Siapa yang gedongkol dong? Sedangkan orang tuanya tuh udah nanya kapan mau nikah. Nah aku udah oke gitu, tinggal anaknya kan. Akhirnya aku nanya sama dia dong gitu. Udah, ini yang ngambil keputusan. Kalau memangnya masih mau jalan, ayo. Kalau enggak, gue mundur gitu. Akhirnya dia pikiran, karena kan banyak banget drama. Dia bilang daripada pernah stay together juga, pas gue keluar dari dari kos-kosan itu gue stay together, tapi kita apartemen, satu apartemen tapi kita kamar dua, jadi dia kamar sendiri, aku kamar sendiri gitu kan, kita ada 3 kamar gitu. Jadi kalau orang tuanya ada ya kita kamar masing-masing. Nah pada saat itu orang itu udah nanya gini, gimana gitu, udah jawab belum di WhatsApp. Ibunya masih nanya lagi. Terus aku bilang, tuh ibu lo udah nanya gimana gitu. Udah aku pikirin dulu. Itu kan akhirnya berapa bulan, nggak bisa nunggu lah. Ya udahlah, kalau emangnya dia belum masih mau, ya udah gue packing dong barang-barang gue yang di apartemen. Untungnya gue nggak bawa segitu banyak kan, packing barang. Terus dia nelfon tuh pada saat break makan siang kan, selalu dia pasti kalau aku di apartemen, terus dia nanya kamu di mana gitu.
di rumah, ayo makan siang yuk gitu kan, karena kan apartemen sama mall cuma di depan aja ya, tinggal nyebrang aja. Jadi dia ngajak yuk makan dengan segala macam. Terus aku tanya lagi, hari ini aku check out ya dari apartemen. Kenapa? Emang ada yang salah sama aku? Nggak ada yang salah sih gitu, nggak ada yang salah juga sama hubungan kita. Cuma kayaknya aku nggak bisa ya sama orang yang main-main kayak gitu kan. Nggak ada keputusan sama sekali gitu. Karena aku bilang butuh berapa bulan. Nah ini udah berapa bulan, mau berapa bulan lagi gitu kan. Sedangkan tuh udah 3 tahun tepat, persis 3 tahun. Kalau emang kayak gini ya udah aku mundur. Aku juga mau maksudnya mau putus secara baik-baik daripada kita jadi lebih baik jadi teman. Dia tuh yang balik, bisa nggak tunggu 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 gue balik dari kerjaan. Terus oke, gue tungguin lo sampai lo balik kerja. Dia balik ke kantor, biasalah makan segala macam, ngobrol lah di situ. Lu udah packing ini, bener-bener lu meninggalin gue. Ya lah, buat apaan gue di sini kalau nungguin orang yang nggak pasti gitu kan? Karena gue butuh kepastian. Kalau memang kayak gini, sedangkan orang tua lu udah nanya sama gue, kan nggak mungkin kan gue tiba-tiba dengan segala macam tuh, percakapan kayak gitulah panjang gitu. Males juga kan istilahnya, itu kan terlalu intim juga masa. Akhirnya dia bilang, oke, gue mau nikah sama lo. Dia bilang ini jawabnya jawaban secara terpaksa atau memang lo mau nikahin gue gitu, bukan karena orang tua lo yang minta kan gitu. Gue kan cuma nanya kayak gini, kalau emang lo nggak mau gue juga ngapus lo gitu kan. Gue tahu cewek-cewek yang di Tinder itu masih kontak-kontak lo juga, gue udah nggak peduli gitu, urusan lo. Tapi satu, kalau lo sampai hubungan intim sama tuh perempuan selesai, gue memang nggak mau kenal lo, bahkan gue nggak mau jadi temen lo, karena gue prinsipnya kayak gitu. Gue udah capek main-main. Akhirnya dia tuh besok ya gitu, ya udah gue balik dulu deh, biarin koper gue di sini, gue balik dong gitu biar nenangin hati gue. Ya biasa drama, nangis segala macam, sedangkan gue tuh nggak boleh pergi, koper gue dimasukin ke kamarnya dia gitu. Akhirnya gue balik, besoknya ketemu lagi deh tuh, ngobrol gimana nih gitu. Ya aku mau nikahin kamu karena aku suka sama kamu, karena aku nyaman, wah pokoknya gitulah gitu. Oh jadi suka karena nyaman aja, bukan karena cinta. Ya gue kalau nggak cinta sama lo ngapain gue pertahanin, katanya dia. Lo tinggal sama gue dulu kan, gue cuma ngekos sama lo, gue suruh lo ngekos, sedangkan lo nggak pernah tinggal sama gue gitu. Karena gue pengen tahu lo tuh orangnya kayak gimana. Nah aku sekarang udah tahu, orang tua lo juga udah nanya. Akhirnya dong orang tuanya langsung datang dong ke Indonesia lagi, datang ke rumah, lamaran hari itu juga. Dan simple banget, orang-orang di sini tuh kalau orang bule itu simple, cuma bawa aku udah bilang kan, suamiku nanya, ini kalau lamaran itu bawa apaan sih katanya. Biasanya sih kalau orang sini bawa buahan, bawa parcel gitu-gitu kan, terus dandanannya sopan segala macem. Dandanannya sopan, yang dibawa bukan buah dong, katanya kelupaan buah tuh. Simple banget, bener-bener simple, cuma bawa kue segala macem, langsung to the point. Saya mau menikahin anak ibu dan bapak. Pada saat itu mama saya masih ada ya, masih ya walaupun sakit tapi masih menyaksikan aku nikah juga. Akhirnya tuh nikah tuh, keputusan segala apa sih namanya, orang tuanya dia nanya, ngelamar segala macam, udah. Terus nggak ada cincin, nggak bayangin sih. Gue tuh yang besoknya tuh gue harus beli cincin sendiri, tapi duitnya dari dia nih, beli cincin buat cincin tunangan. Beli dah tuh ya cincin itu tuh, pokoknya tahun 2007 itu berarti 2014, 15, 16, 17, berarti tuh nggak ada 3 tahun dong, belum ada 3 tahun ya. Tapi apa sih namanya, kita yang tuh langsung to the point, karena kan orang tuanya sendiri to the point. Akunya juga bilang, nanya sama dia, lo mas serius atau enggak? Kalau enggak serius gue mundur dari sekarang. Karena kan harus kayak gitu ya sama cowok sekarang gitu kan, karena cowok sekarang itu susah, nggak kayak dulu. Ya jangankan sekarang, dulu juga kayak gitu, masih sama gitu. Jadi kudu hati-hati ya kalau yang namanya
kenalan dari aplikasi kayak gitu-gitulah. Nah, akhirnya balik lagi nih ke cerita tadi ya, tuh orang tuanya langsung ngomong gitu, apa namanya, tanggalnya tanggal berapa, suruh cari tanggal. Nah, langsung aku bilang, ha, hari itu juga ditanya karena kan mereka masih di Jakarta ya. Aduh, gimana ya, akhirnya aku besok, aku kan udah nggak, apa sih, barang-barang aku masih di apartemen, cuma aku tinggal sama orang tua aku bilang gini, mah gimana ya mah gitu, aku cerita sama ibuku. Iya dia udah ngelamar, bapak sama mama udah terima lamarannya, sedangkan aku nggak pernah tuh yang dulu namanya punya pacar orang bule dibawa ke rumah, karena menurutku ngapain sih gitu, yang belum pasti dibawa ke rumah gitu, karena ya tau lah namanya kita ditinggal lingkungan yang sempit gitu, nanti jadi omongan, aku kan juga paling nggak mau ya jadi omongan orang tua, udah cukup lah yang namanya orang tua tuh, kita harus jaga nama baik orang tua segala macem lah gitu. Terus akhirnya mereka sendiri yang mau datang, aku tuh nggak pernah yang namanya, pernah sih ada bule yang nganterin aku gitu, ya aku pikir orang itu serius gitu mau ke rumah, ternyata ya biasalah bule gitu loh, kalau ngeliat yang jernih dikit. Makanya tuh kalau dulu udah namanya dandan tuh bukan karena mau menarik menarik apa sih namanya cowok, itu emang satu suka dandan, terus kedua kerjaku di salon jadi memang harus dandan. Rata-rata kan kalau orang di salon itu kalau nggak dandan diomelin sama bos, gini lipstiknya kurang tebel gini gini, kayak SPG aja dan normalnya. Akhirnya aku ngobrol sama orang tua, aku udah runding ya, biasalah kalau adat Sunda, adat Betawi apa segala macam, Jawa atau pokoknya setiap daerah itu kan punya adat masing-masing lah. Aku ngikutin adat mamaku kan orang Sunda, dicariin lah tuh tanggal baiknya, dapatlah September itu, September 2017 aku nikah. Itu tuh cuma beda, tadinya kan mau Agustus karena kan dokumennya rumit ya. Dokumen tuh bisa segini, setumpuk ini. Jadi sebelum nikah dan sesudah nikah tuh dokumen pun harus diurus. Ada surat prenup, segala macem, terus ke RT RW, terus ke kelurahan, ke kecamatan, terus ke nunggu kartu apa sih, surat dari CNI, dari kedutaannya dia, terus harus kirim akte kelahiran dia, harus dilegalisir segala macam, pokoknya semua tuh harus dilegalisir dalam bahasa Prancis semuanya ya punya aku. Terus udahlah tuh surat selesai gini, tanggal udah dapet, sekitar tanggal 22 aku nikah gitu. Dan karena kan hari H sama apa sih di ramennya tuh beda tanggal, hari H-nya tanggal 22, pokoknya ini ramenya tanggal 23. Pokoknya ya itulah udah apa sih, ya kami menikah, mutusin untuk nikah segala macam. Dan pada saat aku menikah, aku ingat banget ada kejadian yang bener-bener ya Allah gak diduga banget. Karena kan aku pikir akad nikah itu kan beda hari ya gitu, sedangkan itu tuh aku tuh nggak ingat kalau itu tuh satu Muharram. Satu Muharram kan kalau di Jawa apa ya hitungannya ya, eh, padahal itu udah pokoknya satu satu Muharram itu tanggal 21, aku nikah tanggal 22, kan beda sehari ya gitu. Itu kan belum, nggak ada pengajian sama sekali, pengajiannya itu besoknya, besok malam ya, bukan pas malam tanggal 20, tanggal 21-nya itu enggak. Jadi pas malam besok tanggal 22-nya itu aku baru ada yang namanya pengajian gitu. Gas dong meledak, lagi masak, soalnya aku ngambil catering yang masak di rumah gitu, itu masih saudara juga gitu, masih saudara juga jadi catering. Meledak dong gas di rumah, ponakan kena, sepupu kena, kebakar tuh. Ya Allah kalau inget itu, aku ada dong tetangga yang ngomong gini, lo mimpi apaan sih gitu sampai kejadian kayak gitu. Ya Allah, tuh ditanya kayak gitu gimana sih, yang namanya orang nikah, selesai nikah, bukannya antara yang sedih antara senang, nggak senang sebenarnya. Sampai aku bilang pada saat kebakaran itu kan udah mulai masak-masak tuh seharinya sebelum hari merit itu, sebelum akad nikah tuh. Ya Allah, dikasih cobaan itu, gas itu beneran bukan meledak,
apa sih, bocor gasnya itu. Aku udah bilang jangan ada yang masak gitu, kakak-kakakku maksudnya nggak usah bikin gorengan segala macem, katanya kan biar irit. Aku bilang ini udah diserahin duit buat masak segala macem, jadi kita beli yang matang aja, yang udah jadi pesen sama orang aja. Gas, kakakku tetap mau masak gitu karena kan dia katanya bilang nggak bisa ngasih apa-apa. Gue juga nggak butuh maksudnya kayak gitu-gitu ya. Dia masak dong, gas bocor, kakakku udah bilang cariin dong karet gitu ya. Oh kalau gas bocor tinggal gitu kan, aku udah bilang kayak gitu, bener dong, ketutup tuh karena kan namanya rumah kecil gitu kan, gas pintu yang tertutup blok ngunci sendiri tuh karena gas sudah ini. Api, cipratan api dari orang masak dari di luar terbang dong, banyak yang lihat, lamber tuh ke rumah, ponakan di dalam kebakar, sepupu kebakar. Untungnya ya Allah, itu kita cari cara gimana carinya buka. Dengan rumah tuh kebanyakan dari triplek. Itu kalau kebakaran semua itu habis rumah satu RT semuanya itu. Ya Allah gitu. Gimana caranya? Jadi tuh apa yang aku bilang? Nggak, gue mau batalin pernikahan. Hari itu juga gue mau batalin gitu. Besok kan udah nikah tuh. Ya nggak bisa udah gini gini gini. Gue tuh kan kalau orang kita kalau mau nikah itu kan harus dipingit ya, itu doang masih penuh dengan lulur, ke rumah sakit gotong-gotong, gak peduli, sampai nangis pokoknya, gak mikirin tuh besok hari H, gak peduli, bawa ponakan gitu. Ya Allah, tuh gimana caranya gitu nih, acara orang-orang sebar undangan segala macam. Ini bukan drama ya, ini cerita nyata kebakaran pada saat itu. Terus apa yang aku nyalain diri sendiri, mungkin gara-gara satu Muharram. Ya Allah, kalau kayak gitu berarti kan kita udah apa sih tuh namanya, udah menyalahkan apa sih namanya, ajaran agama. Sedangkan tuh agama tuh nggak pernah yang bilang kayak itu kejadian kayak gitu tuh, bukan. Itu karena kelalaian dari si gas itu bocor. Ya Allah, sampai aku bilang kalau memangnya harus dibatalin pernikahan hari itu juga, ya udah aku batalin. Cuma nunggu di rumah sakit, akhirnya orang tua jemput, lu balik di rumah biarin nih gue yang ngurusin. Sampai orang tua, kalau orang rumah tuh kayak gitu ya, nggak bisa tidur semalaman, sedangkan besoknya udah harus di make up, pokoknya sekarang udah harus gitu. Suami pada saat itu kan dia tinggal di hotel di daerah Kemang situ kan, dia tuh ngeliat kok ambulan banyak, belambir banyak, maksudnya inian pemadam kebakaran gitu. Dia nggak tahu kalau itu rumah aku yang kebakar gitu kan, rumah kakakku. Terus aku telepon dia, aku mau batalin pernikahan. Dia langsung shock, kenapa, memang ada apa gitu. Rumah kakakku kebakar, ponakan sama sepupuku kebakaran. Dia shock berat. Aku pun juga sama, ngebayangin dong gotong-gotong orang kebakaran, orang di situ semuanya cuma ngeliatin aku doang, sedangkan aku harus sampai aku bilang, lu cuma bisa ngeliatin doang gitu, bantuin gitu. Orang mereka tuh jadi kayak tontonan gitu loh, bukannya langsung nolong. Mungkin karena mereka panik juga ya, aku tuh ya nggak ada kepikiran kepanik deh. Aku langsung segrep ambil bawa sama ponakan aku ke klinik, rumah sakit terdekat gitu kan. Ya Allah, aku bilang kalau memang harus dibatalin ya dibatalin, aku juga gak masalah gitu kan. Kalau pernikahan bisa di ini lagi. Makanya aku mikir orang tua di situ tuh yang pokoknya aku tuh nangis semalaman, gak bisa ya nikah, tetap senyum-senyum kayak gimana. Habis itu juga nangis terus nengokin. Sedangkan besok acara, atau sampai inget, kasihan ponakan ya, bajunya nggak ada sehelai pun. Sina Keisha itu, akhirnya aku bilang tolong beliin baju ya, mau kasih uang, pokoknya udah nggak mikirin apa-apa deh. Acara hari itu juga besoknya gitu kan acara pesta itu. Ya Allah, semuanya tuh jadi bener-bener sampai ini pelajaran banget nih, berharga banget kalau kalian bikin acara pernikahan, kalau masak-masak di rumah, catering di rumah gitu, pastiin kalau ada gas lebih baik keluar dari rumah, orang-orang yang di dalam rumah keluar, karena gas itu kan cepet banget, api di mana bisa
berapa meter tuh bisa nyamber, karena kan dia tuh udah nyebar kemana. Itu tabung ijo itu sering banget tuh tabung ijo. Ya Allah, tadinya mau cerita tentang pertemuan aku itu jadi ingat itu gitu. Pokoknya udah deh tuh, udah nikah segala macem, udah selesai gitulah. Aku mau lupain tuh drama itu, karena ya Allah bener-bener tuh cobaan banget gitu. Ya pokoknya aku tuh ketemu sama suami di situ, dari aplikasi Tinder pokoknya gitu. Aku pokoknya, sorry, buat kalian yang istilahnya baru menjalani hubungan dengan pasangan kalian, jangan terburu-buru juga. Maksudnya jangan terburu-buru itu dalam arti kenalin dulu dia karakter kayak gimana. Ya pokoknya kalau dibilang ya terserah sih kehidupan masing-masing ya, mau stay together atau mau ketemu tiap hari atau mau kos-kosan atau mau, pokoknya itu hidup masing-masing. Yang pasti itu harus ada komunikasi tiap hari, karena kan kita nggak tahu ya mau gimana gimana gitu, dia kayak gimana beda-beda gitu. Kalau aku tuh udah bener ke dia, udah ke dia gitu. Sedangkan di luar sana tuh banyak laki-laki hidung belang itu, banyak banget deh gitu, kayak cobaan gitu. Waktu aku mau nikah itu tuh cobaan banget. Cuma aku orangnya udah nggak mau main-main, jadi bilang kalau mau serius sama gue ya udah, yuk kita sama-sama melangkah. Kita udah saling mengenal, orang tua udah saling mengenal, kayak gitu. Karena kalau menurutku itu, kalau hubungan baru terus pertama kali baru kenal setahun, karena kan apalagi LDR kayak gitu-gitu, aku udah ngalamin capek LDR kayak gitu tuh sama mantan-mantan aku. Jadi ini tuh bener-bener yang aku jalani dari nol. Aku nggak punya apa-apa sampai dia bukain salon aku, karena kan waktu itu nyari kerjaan tuh susah. Umur aku tuh udah 30 kan, 30 berapa, nyari kerjaan susah, sampai akhirnya aku dapet kerjaan itu dan dibohongin juga tuh masalah gaji. Akhirnya dapetnya nih ya, sama dia gitu. Udah deh cari info-info aja gitu, buka salon segala macam tuh waktu pas aku sebelum nikah. Itu sebenarnya buka salon itu sebelum nikah. Pas udah nikah itu aku stop tuh sebelum abis nikah itu. Jadi aku buka salon itu 2000, pokoknya sekitar 2 tahun jalan, 3 tahun aku tuh udah stop tuh ya. Udah aku jualin barang-barang aku, dia yang bukain aku salon. Aku disuruh stop kerja, daripada gaji lo cuma kayak gitu mendingan lo buka salon sendiri. Bayangin dong, mana ada cowok kayak gitu. Ada sih mungkin gitu juga yang mau, cuma kan pada saat itu aku masih pacaran sama dia ya, masih yang baru-baru. Dia tuh yang percaya 100%. Nah itulah, kepercayaan itu susah dicari. Dan kalau memang kalian mempunyai pasangan, harus kenal dulu sampai benar-benar menjenjang ke pernikahan. Karena sekarang ini ya bukan umuran saya aja ya, mungkin umuran yang masih di atas saya atau di bawah saya tuh banyak banget yang perceraian. Karena ya kita siapa sih yang mau menikah sampai 2 kali 3 kali, nggak ada. Itu semuanya kita pengennya nikah 1 sampai seumur hidup gitu. Aku ini jalan sekarang ini, aku aja udah jalan 7 tahun, jalan 8 lah gitu, sekitar itu ya. Pacaran ya 3 tahun, terus akhirnya kita mutusin nikah. Itu tuh pokoknya drama, berantem itu tuh udah pahit segala macamnya kita jalanin gitu. Sampai akhir aku pernah tinggal bareng. Maksud tinggal living together doesn't mean, bukan berarti aku tidur sama dia, enggak. Kita stay bareng, apartemen bareng, kamar 3. Karena aku selalu kan bawa orang tua aku main sebelum aku nikah, bawa orang tua aku main ke apartemen. Kita kan ada kamar kosong lagi kan, kita ada 3, dibawa ke situ. Pokoknya keluarga aku sering aku suka bawa main ke apartemen gitu. Boh, gitu aja ceritanya, nggak ada yang spesial. Tapi yang pastinya diambil positifnya dari video aku ini. Kayaknya udah terlalu panjang ya, mungkin ini bisa dibagi berapa season ini, 3 atau 2 season, karena ini panjang banget ya perjalanan aku ya kayak gitu. Bertemu dia di Jakarta dari aplikasi
memang waktu pada saat itu aku pernah ditanya beberapa temanku, kenalan dari mana sih, aku selalu bilang waktu aku sempet memang ketemu-temu sama orang bule-bule itu pada saat aku kerja ngurusin visa, terus aku di salon ya, namanya di salon customer kan ada juga yang bule, cuma kan banyak yang hidung belang gitu, nggak yang bener-bener pure kayak dia gitu, makan di jalan bareng ini pokoknya semuanya tuh apa adanya gitu, nggak ada yang kayak gitu, jarang, mungkin ada pun ya mungkin sekarang-karang ini aku belum denger sih ada yang kayak gitu gitu. Dari sebagian orang gitu, kita jangan ngelihat pasangan kita dari muka aja, dari covernya, kita harus tahu masa lalu dia gimana, itu tuh harus penting banget. Dan tetap hati-hati kayak aplikasi ataupun, karena namanya dunia itu sekarang udah nggak kayak dulu. Kalau ketemu sama orang gini-gini pokoknya harus hati-hati itu, mau yang kayak gimana pun pasangan kita ketemu dimanapun, kita tuh harus bener-bener tahu orang tua kayak gimana gimana tuh, harus tahu sampai akhirnya kita melakukan pernikahan itu. Ya udah, nggak mau panjang lebar lagi, itu aja yang bisa di share. Mungkin kalau ada kata-kata yang berkenan yang sekiranya nggak bagus atau harus memang cerita ini harus diulang lagi dari awal, ada kata-kata yang aku menurut kalian nggak sopan atau kayak gimana, tolong di komen di bawah. Apa aja nanti sebelum uh, sehabis ini dipublish gitu, misalnya ada kata-kata ini harus di cut, aku bisa cut gitu. Jadi karena kan kalau aku kan baru di YouTube channel ini, jadi nggak mau yang ada kesalahan apa ya. Karena yang YouTube channel aku ya pure kayak gini gitu, nggak ada yang diedit-edit, paling taruh musik itu aja, paling kayak gitu doang. Karena aku nggak jago untuk apa sih, edit-edit kayak gitu, jadi natural plug kayak ini, kayak gini aku. Ya udah gitu aja untuk hari ini. uh, oh iya, aku mau ngadain giveaway nanti kalau subscribernya udah 100 ya, untuk 2 pemenang. Pokoknya bantu share, bantu sharing, bantu subscribe, kasih share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. Nanti 2 pemenang dari 100 subscriber, aku akan umumin. Oke, gitu aja. Terima kasih.